datang di channel Sekolah Riset Ekosistem Penelitian Sosial Indonesia. Sebuah ruang belajar untuk semua orang, termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Kita tahu bersama bahwasanya masalah pendidikan adalah masalah yang sampai hari ini belum terselesaikan. Pendidikan adalah hak setiap manusia. Kalau di Indonesia, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Masalah pendidikan kita masih sangatlah kompleks hingga hari ini. Mulai dari pendidikan yang belum merata, angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan juga yang masih rendah. Bahkan untuk angka partisipasi kasar atau gross enrollment ratio pendidikan tinggi, Indonesia masih ada di angka 31%, jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Nah, semua permasalahan tentang pendidikan tadi harusnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjawab ataupun menawarkan solusi dari permasalahan pendidikan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita coba menawarkan satu solusi untuk menjawab kenapa pendidikan itu harus dimiliki kesempatan itu untuk semua orang. Kali ini sudah bergabung dengan saya, ada Mbak Widya dan Bapak Derajat yang akan membahas sebenarnya apa sih sekolah riset itu gitu. Kenapa sekolah riset menjadi satu dari sekian banyak solusi yang ditawarkan untuk masalah pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin langsung saja ke Pak Derajat. Apa sih Pak sebenarnya sekolah riset itu? Sekolah riset adalah sebuah inovasi pendidikan tinggi. Kami menawarkan sebuah jalan keluar bagi kesempatan pendidikan tinggi yang terbatas. Sekarang ada sekitar 31% angka partisipasi pendidikan tinggi. Artinya ada 69% orang yang harusnya belajar di dalam pendidikan tinggi itu tidak mampu dilakukan dengan berbagai alasan. Ada alasan karena kemiskinan, alasan karena akses yang sulit, berbagai alasan yang lain. Nah, bagaimana mereka harus tetap belajar? Karena Indonesia semakin maju, Indonesia semakin menghadapi tantangan yang sulit, maka rakyatnya, bangsanya harus semakin pintar. Dan untuk menjadi orang pintar tidak cukup hanya bisa menulis dan membaca. Mereka harus punya kemampuan nalar yang tinggi, atau yang disebut dengan high thinking order skill, berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya menghafalkan, tetapi mereka bisa melakukan evaluasi, mereka bisa melakukan sintesis dan sebagainya. Nah, kami memberikan jalan keluar ini agar saudara-saudara kita yang tidak beruntung bisa merasakan seperti orang-orang yang atau teman-teman yang dapat menerima pendidikan tinggi, kemudian menjadi sarjana, bahkan menjadi peneliti, menjadi doktor, yang kemudian mereka bisa mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki sendiri. Gitu. Bisa dibilang itu adalah solusi dari kita untuk menawarkan pendidikan kepada mereka yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan. Jadi kami menawarkan kepada bangsa Indonesia dan juga dunia adalah sebuah tempat, sebuah arena untuk belajar dalam skala pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kami memberi nama sekolah ini adalah riset. Mengapa begitu? Karena itulah core untuk belajar dalam pendidikan tinggi adalah kemampuan untuk mencari, memahami, dan menemukan kebenaran bagi kehidupan mereka sendiri. Itu orientasi dari sekolah riset. Lalu apa sih Pak yang menjadi tawaran dari sekolah riset itu sendiri? Mungkin layanannya atau ini sama dengan sekolah yang lainnya dan sebagainya? Oke. Jadi kami melihat bahwa jumlah peneliti di Indonesia itu masih sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena memang dana dari pemerintah, apalagi dari industri, itu memang sangat kecil. Kalau dalam pengamatan saya dan referensi yang saya baca, sekitar 35 triliun dana riset di Indonesia itu. Padahal sesungguhnya yang diperlukan 150 triliun. 35 triliun itu bahkan kurang dari 1% dari APBN kita. Apa akibatnya? Akibatnya adalah geliat aktivitas dan orang-orang yang terlibat di sana serta kualitas risetnya tentu saja masih menjadi sangat rendah. Nah, kita membuka ruang seluas-luasnya. Sekolah riset ini mengajak siapa saja yang ingin berpikir tingkat tinggi,
yang ingin belajar riset, yang ingin melakukan riset, yang ingin menemukan berbagai hal yang dia sendiri ingin tahu dengan tingkat sistematika yang bagus untuk belajar pada kami. Mereka bisa belajar metodologi, mereka bisa belajar teori-teori dan konsep-konsep dari para pakar, mereka bisa belajar hal-hal pengalaman lapangan, menggeluti laboratorium yang kami maksud adalah ya masyarakat ini sendiri. Mereka bisa memiliki komunitas untuk berbicara riset. Kami tidak melihat mereka itu pendidikannya sarjana atau doktor atau bahkan masih SD atau SMP. Yang kami pentingkan adalah bahwa ada semangat, ada kemauan, dan ada upaya yang mereka lakukan untuk mereka betul-betul mau memahami kehidupan mereka melalui kegiatan yang disebut riset. Kami mengundang siapa saja untuk itu, dan kami menyediakan layanan untuk mereka. Begitu. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan terkait siapa saja boleh ikut ya Pak ya. Dan saat ini teknologi sudah mulai canggih di mana kita bisa mengakses. Tapi saya menemukan masyarakat miskin di sana Pak, yang dimana akses untuk teknologi, untuk membeli HP atau pulsa, internet itu masih sangat terbatas. Nah, kira-kira gimana cara sekolah riset Pak, kira-kira untuk menjangkau mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki akses teknologi untuk bisa ikut menjadi bagian dari sekolah riset agar mereka bisa menjadi atau setara bisa mengakses perguruan tinggi Pak? Oke, kami memakai pendekatan multi stakeholder. Kami tidak memakai pendekatan seperti universitas atau perguruan tinggi yang sekarang ada. Kalau perguruan tinggi yang ada, mereka memakai satu center. Kemudian orang berkumpul di situ semua, laboratorium di situ, dosen di situ, semua ada di situ, resources. Kami tidak. Kami menyebarkan multi level. Anak-anak SMA misalnya tidak perlu datang kepada kami di Solo, mereka bisa belajar pada guru-gurunya. Guru-gurunya belajar dengan kami dengan cara yang lain. Teman-teman petani-petani di berbagai daerah yang pengen mengetahui segala sesuatu, mereka juga tidak harus datang sendiri ke sini atau mereka kemudian belajar sendiri. Cukup mereka mengundang anak mereka yang satu saja yang mau belajar pada kami akan hubungi mereka, kami akan suplai mereka. Jadi siapa guru, siapa dosen, siapa senior peneliti di sini adalah siapa saja di Indonesia bahkan di luar negeri ini yang mau mengabdikan dirinya, mau mengabdikan waktunya, mau mengabdikan kepandaiannya untuk berbagi dengan siapa saja di Indonesia. Kami bisa terhubung melalui apa saja. Tentu kalau bisa datang ke sini, kami juga senang. Tapi kalau tidak, di mana saja mereka akan punya teman, karena guru-guru kami, dosen-dosen kami, peneliti-peneliti kami adalah siapa saja yang berminat bergabung dengan kami untuk memperbaiki kualitas dari pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti selain mengasah tentang teori, juga mengasah terkait dengan soft skill ya Pak ya. Betul. Karena saya membaca di berita tadi pagi tapi udah lama ya Pak, itu terkait dengan para pengangguran yang banyak itu yang terdidik Pak. Jadi pengangguran terdidik itu malah lebih banyak dibandingkan dengan para lulusan SMK seperti itu Pak. Nah, kira-kira apakah sekolah riset ini bisa menawarkan soft skill bagi mereka yang sudah lulus perguruan tinggi untuk bisa lebih tahu bakat dari mereka mau kemana seperti itu Pak? Nah, konsep kami sebenarnya bukan seperti universitas, di mana orang datang dianggap tidak punya kemampuan, kemudian para dosen, para profesor membuat kurikulum yang mereka yakini bisa merubah pikiran, life skill, dan kemampuan orang. Kemudian mereka lakukan rekayasa sampai akhirnya 4 tahun mereka nyatakan lulus. Kami tidak seperti itu. Ketika seorang pengangguran ingin membuka usaha, kami tidak menawarkan kepada mereka cara usaha atau bagaimana kalian bisa memiliki semangat untuk usaha. Yang kami tawarkan adalah mereka itu mencari sendiri spirit itu. Mereka sendiri menemukan. Nah, bagaimana cara mereka mencari dan menemukan? Risetlah. Riset bukan sesuatu yang
seperti membayangkan kita punya proyek besar. Riset harus menjadi bagian dari kehidupan ini. Seperti halnya membaca harus menjadi bagian dari kehidupan ini. Saya ambil contoh misalnya, ketika seorang anak petani ingin untuk membuka usaha dari seorang ayah yang petani, katakan yang memiliki petani kacang atau apa gitu ya, apa yang dia harus lakukan? Dia tidak serta-merta bisa mengatakan pada bapaknya, Pak, beri saya uang modal untuk saya beli rombong, kemudian saya buka toko. Tidak. Apa yang dilakukan pertama adalah dia harus riset. Ada jualan apa di sekitar kotanya, di sekitar desanya, atau di pasar-pasar desanya yang kira-kira membutuhkan apa yang bapaknya tanam, apa yang bapaknya punya. Kemudian dia hitung segala macamnya, berapa, kemudian dia coba riset, hubungi masing-masing. Anda dapat kacang ini dari mana? Anda kacang ini berapa harganya? Dihubungi. Kemudian dia analisis. Kemudian dia akan menentukan titik gap margin. Oh, ternyata kalau ini dijual pada pedagang itu bisa. Kenapa? Pedagang ini menjual dari pembeli di luar desa. Dan pembeli di luar desa harganya ada selisih, katakan 50.000 atau 5.000 dengan saya. Karena lebih dekat, karena berhubungan dengan bapaknya, maka kemudian dia buka usaha jualan kacang dengan cara membawa kacang itu ke leleng kepada pedagang-pedagang itu. Nah, ini adalah penemuan dirinya sendiri. Ini adalah upaya penemuan pasarnya. Ini adalah penemuan hidupnya. Itulah riset. Jadi kita tidak membayangkan riset itu sebuah laporan disertasi atau skripsi. Saya membayangkannya itu, Pak. Nah, itu yang terjadi di universitas-universitas. Itu sebabnya seringkali ketika seorang mahasiswa lulus, kemudian dia merasa kayak tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan setelah lulus. Nah, disitulah sebenarnya kekeliruan kita adalah memaknai dan mengajarkan riset di perguruan tinggi. Ini yang diisi oleh sekolah riset. Fokusnya sendiri, apakah sekolah riset ini membuka peluang untuk semua ilmu pengetahuan atau hanya fokus ke masalah-masalah sosial atau penelitian sosial? Orientasi utamanya ke sosial. Karena para pendiri ini dan teman-teman yang memang punya komitmen bersama-sama secara sukarela untuk membangun ini berasal dari teman-teman ilmu sosial, terutama seperti saya itu berasal dari sosiologi. Jadi kami akan memulai dari ilmu sosial, dan di ilmu sosial itu banyak sekali masalah dan hampir semua kehidupan ini tidak akan lepas dari urusan sosial karena di situ ada manusia. Nah, kami akan memulai dari situ, tapi tidak menutup kemungkinan apabila pada suatu hari ada teman-teman sukarelawan yang mau menjadi dosen, yang mau menjadi pengajar di bidang eksakta misalnya, kami akan terbuka untuk mereka tentunya. Tapi kami akan bermula dari apa yang kami miliki dan dari apa teman-teman yang sudah berkomitmen untuk membantu kami. Ilmu sosial cukup luas. Di prioritas riset nasional sampai tahun 2024-2025 itu juga ilmu sosial menjadi bagian utama. Tentu itu kata orang ilmu sosial ya. Misalnya saja orientasinya terkait kalau ngomongin ilmu eksakta beda lagi ya, Bang ya. Kalau orang ilmu eksakta ya tentu urusan eksakta. Jadi hal yang utama yang sedang dicari adalah bagaimana strategi intervensi sosial terhadap problem-problem di masyarakat, terhadap masalah-masalah, terhadap produktivitas, bagaimana membangkitkan semangat, masalah pada COVID sekarang bagaimana membuat orang patuh dan sebagainya. Ini masalah manusia. Nah, kita perlu masuk, makanya di PRN itu flagshipnya, keunggulannya itu ada 4 yang dituntut dari ilmu sosial, yaitu kemampuan untuk mampu merumuskan intervensi sosial. Tentu saja tidak selalu dalam artian besar, intervensi sosial di tingkat RT juga ada dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perumusan terhadap reaksi kita terhadap perubahan-perubahan sosial di era digital ini. Bagaimana anak-anak sekarang kemudian dengan gadget tidak bisa dilepaskan, kemudian hoax yang semakin melebar, dan kemudian mereka dengan mudahnya menjelek-jelekan orang, melakukan kekerasan simbolik. Ini karena perkembangan masyarakat digital yang harus direspon oleh ilmu sosial. Karena kalau tidak, itu manusia yang melakukannya dan yang membaca dan meresponnya juga adalah manusia. Ada hal-hal yang lain menyangkut juga pembangunan inklusi
pembangunan yang memberi kesempatan pada semua orang, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, difabel atau tidak, untuk ikut serta di dalam proses pembangunan. Itu juga menjadi bagian yang perlu kita kaji ya. Dan banyak lagi hal yang lain, baik itu di prioritas pendidikan tinggi maupun di prioritas riset nasional yang didukung oleh negara ini. Jadi lebih ditekankan mungkin ke masalah-masalah sosial dan mencoba melahirkan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Iya, itu memang prinsip yang kita bangun. Yang kita bangun itu adalah belajar, memecahkan masalah, dan berbakti kepada bangsa. Nah, itu tadi terkait apa sih yang sebenarnya dicanangkan atau digagaskan oleh Pak Derajat, Mbak Widya, dan teman-teman dari Sekolah Riset